Di tengah kemacetan parah yang melanda TB Simatupang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji berbagai kebijakan ekstrim untuk mengatasinya. Gubernur Pramono Anung mengisyaratkan kemungkinan penerapan sistem ganjil genap dan juga alih fungsi trotoar untuk memberikan ruang yang lebih bagi kendaraan. Kebijakan ini pun kemudian menuai pro dan kontra. Kita bahas hal ini bersama dengan narasumber saya petang ini ada Ciko Hakim, staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, dan juga Yayat Supriyatna, Perencana Kota dan Wilayah Universitas Trisakti. Saya sapa Bang Ciko, Kang Yayat, selamat petang. Selamat petang, Selamat Mbak Puspa. petang, Kang Yayat, apa kabar? Baik, Mas Ciko, sehat. Oke, saya harus ke Bang Ciko terlebih dahulu. Ini kan macet di Simatupang dikatakan Pak Pramono begitu ya, imbas dari sejumlah proyek strategis nasional yang sedang berjalan bersamaan di kawasan tersebut. Tapi diketahui juga proyek besar yang kemudian menimbulkan kemacetan pasti kan melibatkan setidaknya ada izin dan juga prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Apakah kemudian kebijakan ganjil genap atau sikat trotoar tanda kutip yang disebutkan oleh Pak Pramono sebelumnya jadi jalan pintas, sementara proses izin pembangunan ini abai dengan dampak lalu lintas? Jadi pertama kami ingin meluruskan bahwa memang proyek-proyek di situ itu beragam. Banyak juga memang proyek asli dari Pemprov itu sendiri dan juga oleh BUMD yang di bawah Pemprov DKI Jakarta seperti PAM Jaya maupun PAL Jaya. Dan ini memang kami sayangkan bisa terjadi sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat parah. Yang pertama itu. Yang kedua, proyek ini tentunya bukan proyek yang kemudian menjadi program khusus dari pemerintahan yang sekarang, tapi juga sudah berkesinambungan dan memang bertujuan untuk melakukan ujungnya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi artinya apa? Terkait dengan penanganan limbah dan lain-lain. Jadi ini yang harus dipahami juga bahwa proyek ini bukan sekedar proyek untuk menghabis-habiskan anggaran, tapi memang ada hal-hal krusial yang memang harus diselesaikan di Jakarta, termasuk soal penanganan limbah, saluran air dan lain-lain yang memang menjadi masalah juga di Jakarta yang menimbulkan kemacetan dan ketidaksehatan, tidak higienisan kehidupan masyarakat Jakarta. Nah, yang ketiga, Pak Gubernur sangat menaruh perhatian dan sudah memerintahkan jajarannya untuk kemudian menginventarisir proyek-proyek tersebut, bahkan proyek-proyek yang tidak prioritas untuk segera dihentikan saja dan kemudian dibuka jalannya. Selain juga kalau yang memang sudah selesai tapi bedengnya belum dibuka, segera dibuka. Jadi proyek sepanjang jalan TB Simatupang ini betul-betul sekarang sedang dikurasi, dilihat mana-mana yang memang sudah waktunya untuk dibuka bedengnya dan mana-mana yang sesungguhnya bisa secara bertahap dan tidak harus dilakukan sekarang supaya dihentikan. Jadi hal-hal yang sifatnya termasuk ekstrim menurut kami karena proyek yang sedang berjalan kemudian dihentikan ini kan juga sangat jarang. Nah, terkait dengan penggunaan trotoar dan kemudian dijadikan sebagai jalan ini masih dikaji dan masih juga dilihat mana-mana yang memang kita bisa tetap memberikan pelayanan bagi pengguna jalan kaki, namun juga bisa melebarkan jalan sehingga beban dari traffic itu sendiri bisa dikurangi. Dan kita juga terus melakukan pemantauan terkait dengan rekayasa arus lalu lintas. Jadi di mana jalan-jalan dibuka dan memang kita akan aktif mensosialisasikan ke depannya gitu, ketika hari A misalnya hari Senin itu bagusnya melewati jalan mana dan lain-lain, dan ini terus sedang dipelajari. Ya, yang terakhir kami dari Pemprov DKI Jakarta tentunya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, namun tentu ke depannya dalam 5 tahun ke depan akan banyak sekali pembangunan yang dilakukan dan memang sudah sangat urgent untuk dilakukan karena kita tahu sebelum pemerintahan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno adalah pemerintahan yang dipimpin oleh PJ Gubernur yang tidak dapat melaksanakan atau mengeksekusi proyek-proyek karena ada hal-hal yang terkait dengan kebijakan politik yang tidak bisa diambil oleh PJ. Jadi banyak yang menumpuk dan wajib kita untuk selesaikan, dan tapi tentunya kemacetan di TB Simatupang ini menjadi pelajaran
sehingga ke depan kita akan lebih giat lagi menginventarisir mana yang betul-betul urgent, mana yang tidak, dan kemudian juga terkait dengan rekayasa lalu lintasnya. Yang ketiga juga terkait dengan sosialisasinya ke masyarakat, sehingga masyarakat juga siap untuk menghadapi pembangunan-pembangunan ke depan yang tujuannya justru memang untuk pelayanan, dan harapan kita dengan tujuan yang baik itu dalam prosesnya tidak membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, jarang juga nih pemerintah daerah menyebutkan permintaan maaf kepada masyarakat dengan apa yang terjadi saat ini khususnya di TB Simatupang. Tapi Bang Ciko kita tahan, nanti saya mau tanya dulu ke Pak Yayat, Kang Yayat. Kang Yayat, kalau dari kacamata Kang Yayat sebetulnya seperti apa sih masalah di TB Simatupang? Tadi kalau disampaikan Bang Ciko ini sebenarnya sudah dari kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya yang pada akhirnya kayak eksponensial begitu terjadi hari ini di TB Simatupang. Ya, sebetulnya siapapun yang mengerjakan proyek di TB Simatupang itu harus tahu bahwa kapasitas jalan TB Simatupang itu sudah overload. Jadi level of service-nya itu memang dalam kondisi biasa sudah lebih dari 1, memang sudah macet. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita adalah ada 3 proyek ya, dari air bersih PAM itu yang dari Pasar Minggu sampai Ampera, kemudian air limbah yang JSDP itu dari Paljaya tadi disebutkan, kemudian juga ada galian sistem jaringan utilitas terpadu. 3 proyek sebetulnya dikerjakan sama-sama, apakah tidak ada AMDAL-nya terlebih dahulu? Atau misalnya persoalan kemacetan itu dianggap sebagai external cost, bukan tanggung jawab dari penanggung jawab kegiatan. Jadi menganggap bahwa masyarakat dianggap harus menerima macet itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi jalan TB Simatupang yang ada proyek. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagi kita, solusinya apa yang dilakukan? Kalau misalnya kita menganggap bahwa persoalan kemacetan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab proyek, kemudian apa tanggung jawab proyek? Saya tidak tahu apakah nanti kalau ada misalnya menempatkan petugas, membuat peraturan ganjil genap, kalau misalnya kita kembalikan itu menjadi tanggung jawab proyek atau tanggung jawab dinas atau tanggung jawab Pemprov. Nah, dalam hal ini kelemahan terbesar dari penanggung jawab kegiatan ini adalah dia sepertinya tidak peduli dengan persoalan kondisi jalan yang sebetulnya secara daya tampungnya sudah tidak memenuhi lagi gitu. Ingat, TB Simatupang itu secara tata ruang kota dulu dirancang sebagai alternatif bagi kegiatan perkantoran, perdagangan bisnis di luar Jalan Tamrin maupun Sudirman. Tapi realitas yang terjadi adalah pembiaran izin yang terus-menerus untuk dibangun di TB Simatupang, sementara jalannya itu tidak pernah diperlebar. Arteri TB Simatupang adalah arteri penghubung antara barat dengan timur, utara dengan selatan. Jadi harusnya bisa dimaklumin. Nah, sekarang kan kita tanyakan kepada apa solusinya. Tadi dikatakan solusi jangka pendek sesaat atau solusi jangka panjang. Kalau solusi jangka pendeknya atau jangka menengahnya katanya membuat underpass maupun ada flyover. Tapi pertanyaan, membuat underpass ataupun flyover pun pasti menimbulkan kemacetan yang bertambah parah. Sekarang ada solusi membuat mengorbankan trotoar. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah trotoar ini bersifat permanen sama sekali dihilangkan untuk menampung kapasitas jalan yang terbatas, atau nanti memang ada niat untuk melebarkan kembali trotoar. Jadi kalau seperti sekarang ini, kesannya itu tidak ada yang mau bertanggung jawab bagaimana memulihkannya kembali kalau trotoar itu dihilangkan gitu. Nah, pertanyaannya kembali lagi, seakan-akan sekarang kesannya itu adalah tunggulah bulan November. Jadi pertanyaannya masyarakat harus memaklumin bahwa kemacetan ini akan kita terima hingga bulan November atau percepatan proyeknya dari bulan Desember dipercepat bulan November. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kalau sudah seperti ini, apa langkah-langkah pragmatis yang dilakukan? Tadi ada ide, kapan ganjil genapnya dilakukan? Nah, kalau ganjil genap dilakukan, bagaimana sosialisasinya? Genapnya jam berapa, ganjilnya jam berapa. Yang kedua, ada nggak pemetaan ruang untuk jalur alternatif? Itu kan perlunya disosialisasikan. Atau misalnya mengajak, menghimbau masyarakat untuk mengatur pola perjalanannya supaya tidak pada jam-jam sibuk. Tetapi sekali lagi saya mengatakan penyebab utama sekali lagi adalah memang
kapasitas jalan-jalan di Jakarta ini sudah tidak mampu menampung besarnya jumlah kendaraan pribadi. Contohnya ya, sepeda motor hampir 18 juta, sementara kendaraan roda 4 dan lebih itu 6 juta. Total sebetulnya hampir 25 juta. Panjang jalan kita tidak pernah bertambah. Jadi yang perlu dicermati adalah siapapun yang akan melakukan pekerjaan proyek yang memakan badan jalan harus bertanggung jawab terkait bagaimana rekayasa lalu lintasnya. Saya terima kasih sebetulnya. Saya pengguna Transjakarta tiap hari. Bagaimana sekarang koridor-koridor Transjakarta itu mengalami hambatan karena ada proyek-proyek PSN yang menutup trotoar, menutup ruangnya gitu. Ya, Nah ya. pertanyaannya kan masyarakat bertanya, ini sampai kapan? Nah seperti tadi di Bang Ciko mengatakan ini adalah proyek yang sebelumnya dilakukan oleh PJ Gubernur, kemudian dilanjutkan sekarang. Nah yang menjadi pertanyaan masyarakat, di mana lagi ada PSN yang berpotensi yang membuat masalah kemacetannya seperti parahnya di TBC Matupang. Oke, oke. Bang Ciko, tadi menyentil juga soal ganjil genap yang digadang-gadang jadi kebijakan baru tapi masih dalam ini ya kajian. Melihat rencana penerapan sistem ganjil genap ini di TBC Matupang, gimana kemudian Bang Ciko melihat dampak kebijakan ini terhadap mobilitas masyarakat? Karena kalau tadi disebutkan sama Kang Yayat ini udah overload. Dan juga kalau kita lihat di TBC Matupang itu jalur Transjakarta udah beradu dengan kendaraan umum, dengan kendaraan pribadi masyarakat. Apakah kemudian langkah ini bisa jadi solusi jangka panjang mengingat Jakarta masih sangat bergantung dengan kendaraan pribadi yang tidak pernah yang selalu bertambah? Nah, kita harus mencatat, tadi saya selalu bersyukur kalau satu forum dengan Kang Yayat ya, karena banyak sekali masukan-masukan yang berharga yang bisa disampaikan tadi, dan ini menjadi pertimbangan kita ke depan. Tadi mencatat apa yang disampaikan Kang Yayat adalah kata kuncinya kemacetan di Simatupang itu sudah terjadi tanpa ada pembangunan sekalipun. Nah artinya apa? Memang Jakarta ini memang sudah overload. Banyak hal yang memang harus secara jangka panjang kita pikirkan. Makanya gubernur selain juga menambah trayek atau rute-rute baru transportasi massal seperti bus, MRT, LRT dan lain-lain, juga nanti ke depan akan mencoba menerapkan yang namanya ERP yang kita juga tahu itu bisa mengurangi beban traffic karena masyarakat kemudian jadi banyak beralih ke transportasi umum karena mahal untuk bisa menggunakan kendaraan pribadi melewati jalur-jalur tertentu. Itu satu. Yang kedua, parkir juga akan naik dan juga itu juga akhirnya harus memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum, tetapi dengan waktu yang bersamaan tentunya transportasi umum, transportasi massal juga kita perbaiki, menambah armada dan menambah rute dan lain-lain. Nah, itu tapi kan jangka panjang, itu tidak bisa dilakukan dalam satu malam misalnya, atau seperti membalik telapak tangan. Nah, terkait dengan ganjil genap, kita tahu itu ganjil genap juga dulu pernah menjadi kebijakan yang baru ketika pertama kali lancarkan di Sudirman Tamrin misalnya. Artinya ini adalah bagian dari disrupsi. Artinya apa? Karena memang sudah bebannya tidak bisa lagi tertahankan, beban lalu lintas. Ya mau dan tidak mau memang masyarakat harus kita kenakan aturan-aturan seperti ini, dan pada akhirnya juga bisa tetap berjalan walaupun kita tahu Sudirman Tamrin pun dengan ganjil genap tetap ada kemacetan, dan tapi memang itu adalah sudah menjadi suatu hal yang given karena beban kendaraan tadi ada belasan juta bahkan puluhan juta kalau terkait dengan kendaraan bermotor, mobil, motor. Kalau kita bicara TBC Matupang tentu kita bicara terkait dengan kendaraan-kendaraan angkut yang komersial juga melalui jalan-jalan tersebut, dan juga transportasi umum sekalipun juga akhirnya kena macet tadi. Nah ini yang memang harus dipikirkan. Nah terkait dengan jangka pendek tadi setuju apa yang disampaikan oleh Kang Yayat juga, kalau kita memang mau mengambil badan trotoar, sampai kapan kita mengambilnya? Apakah kemudian kita ambil dan kedepannya jangka panjangnya akan tetap dilebarkan? Saya meyakini kedepannya tentu kita harus memikirkan juga hak-hak pejalan kaki, dan tentunya ini juga menjadi concern para pejalan kaki dan pegiat lingkungan yang kemudian memang
ingin sekali gimana caranya kendaraan bermotor yang beremisi ini dikurangi juga penggunaannya. Nah, ke depan harapannya tadi yang jangka panjang memang ada, yang jangka pendek ganjil genapnya juga harus kita pikirkan, karena ganjil genap sendiri juga tidak akan menyelesaikan masalah, karena kembali lagi ke kata-kata yang disampaikan oleh Kang Yayat dan saya sendiri sebagai orang yang 52 tahun tinggal di Jakarta dan tinggal di Jakarta Selatan, paham betul bagaimana situasi Matupang yang tanpa ada pembangunan sekalipun itu tetap terjadi kemacetan. Nah, ke depan tadi saya sepakat dan ini masukan yang bagus sekali, setiap ada pembangunan yang pelaksana proyek juga harus bertanggung jawab terkait dengan pengalihan lalu lintas. Dan satu hal yang memang agak kurang selama ini dilakukan oleh Pemprov kami akui terkait dengan sosialisasi yang ke depan akan kita perbaiki sehingga masyarakat siap akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Oke, Kang Yayat mungkin bisa menambahkan atau menanggapi soal ganjil genap ini, apakah kemudian akan efektif sebagai strategi jangka pendek? Apalagi kalau masyarakat Jakarta ketemu ganjil genap, ya walaupun misalnya mobilnya tidak sesuai dengan platnya, ya bisa naik taksi online gitu, sama aja gitu ya, nggak juga mengurangi kemacetan. Nah, pertama yang menarik adalah jika nanti diberlakukan ganjil genap, panjang ruasnya harus ditetapkan. Oke. Apakah mulai dari Cilandak, apa dari Pasar Minggu, atau dari Fatmawati, atau dari Lebak Bulus. Jika nanti ditetapkan sepanjang koridor TB Simatupang, maka itu otomatis harus ada perangkat pengawasan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini nanti adalah anggarannya siapa yang bertanggung jawab? Apakah nanti ada anggaran darurat atau operasional jika ganjil genap ini berlakukan? Kemudian penempatan rambu, penempatan petugas itu juga dipertimbangkan. Jadi menurut saya saat sekarang itu memang secara praktis selalu kita punya ide-ide yang sesaat untuk menjawab masalah. Seperti tadi katakan trotoar. Trotoar kapan dibangun? Di daerah mana saja yang akan dibuat trotoar untuk pemecah alternatifnya? Kedua, ganjil genapnya sepanjang ruasnya itu bagaimana pengaturannya, jamnya jam berapa. Karena sekali lagi saya mengatakan, mau ganjil genap ataupun dalam kondisi apapun, kapasitas jalan TB Simatupang itu sudah sangat terbatas. Dia jalan arteri, sementara jalan tolnya lebih luas lagi, ya kan? Oke. Apalagi ada beberapa persimpangan dan penyempitan. Jadi sekali lagi saya mengatakan, perlu ada kecermatan dan kajian yang mantap supaya implementasi tidak menimbulkan masalah baru. Oke. Ada pengelolaan proyek yang baik disertai dengan pengembangan transportasi massal yang harus efisien tapi itu jangka panjang. Kemudian jangka pendeknya tadi sudah disampaikan oleh Bang Ciko begitu ya. Kita harapkan strategi jangka pendek ini segera dilakukan. Kita bisa melihat langsung seperti apa pengurangan kemacetan paling tidak yang terjadi di jalur TB Simatupang. Karena sekarang dari Pasar Minggu ke Lebak Bulus saja bisa 1,5 jam, Bang Ciko. Jadi kita butuh strategi jangka pendek dari pemerintah segera untuk hal ini. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perspektifnya di sore hari ini, di petang hari ini di CNN Indonesian Newsroom. Ada Yayat Supriyatna, Perencana Kota dan Wilayah Universitas Trisakti, dan juga Ciko Hakim, staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik. Terima kasih, Bang Ciko. Happy birthday. Sama-sama, terima kasih. Ayo Bang Ciko.